Halo, saya Stevi, guru kelas 4 SD Impres 1 Malanggo. Saat ini, peserta didik di setiap satuan pendidikan diajak untuk turut serta peka terhadap berbagai macam isu maupun dampak sosial yang ada di lingkungan masyarakat, serta mengamati dan memikirkan solusi terhadap lingkungan sekitar. Karena itu, pada kesempatan ini, saya coba mengangkat tema kearifan lokal dengan anyaman tingkat dari tanaman turun sebagai sebuah karya yang dapat menginspirasi pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila kali ini. Harap dengan adanya proyek ini, sekolah kami dapat melestarikan kembali salah satu kerajinan tangan asli daerah yang hampir hilang. Pada penerapan praktik baik kelima ini terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, yaitu narasumber yang akan diajak untuk membantu memberikan praktik baik pada anak-anak agak sulit untuk diajak karena faktor usia lanjut. Selain itu, juga bahan pewarna alam sudah sangat sulit untuk ditemukan. Pada tahap pelaksanaan praktik baik, pertama saya melakukan asesmen diagnostik yang bertujuan untuk memetakan bahan alam yang terdapat di lingkungan sekitar untuk dijadikan kerajinan tangan berbasis kearifan lokal. Kemudian bahan yang didapatkan dari hasil pemetaan tersebut adalah tanaman purun yang kualitasnya sedikit tahan lama untuk dijadikan anyaman. Kemudian pada tahap selanjutnya adalah tahap rancangan karya. Di sini saya memberikan kesempatan pada peserta didik untuk browsing dan mencari tahu tentang tanaman purun di internet, dan juga saya memberikan penjelasan di kelas dengan menggunakan media pembelajaran digital. Selanjutnya peserta didik saya ajak untuk melihat demonstrasi pembuatan kerajinan anyaman tikar dari narasumber. Pada kesempatan ini juga peserta didik diberikan wawasan cara mengolah purun untuk dijadikan produk anyaman tikar. Pada tahap inti, peserta didik diberikan kesempatan secara mandiri untuk mulai merancang dan menganyam kerajinan tangannya masing-masing. Saya bertugas untuk mendampingi, memfasilitasi, memantau, dan melakukan penilaian setiap proses dan kebutuhan peserta didik dalam pelaksanaan proyek kegiatan. Selanjutnya, peserta didik diarahkan untuk membuat portofolio dan dokumentasi persiapan proyek untuk pameran di akhir semester nanti. Kemudian di tahap akhir nanti, peserta didik dan saya sebagai guru melaksanakan refleksi dan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan proyek. Setelah melaksanakan praktik baik P5 ini, ada beberapa dampak positif yang dirasakan. Di antaranya, murid lebih senang dan semangat untuk belajar karena pembelajaran yang terasa baru bagi mereka dan tidak membosankan. Kegiatan mereka terfasilitasi dengan baik. Mereka dapat belajar langsung dengan narasumber dan juga belajar melalui browsing di media internet dalam mengenal dan mencari tahu bahan-bahan yang akan digunakan. Selain itu, salah satu kerajinan tangan asli daerah kembali dapat dilestarikan melalui pembelajaran berbasis proyek ini. Praktik baik ini juga dapat meningkatkan minat dan kebutuhan belajar peserta didik. Mereka dapat berkolaborasi dalam menyiapkan bahan pada proses menganyam tikar. Kegiatan ini juga diharapkan akan membawa dampak yang baik ke depannya. Mereka dapat termotivasi dalam mengenal lebih jauh kearifan lokal berupa kerajinan tangan asli yang ada di sekitar mereka. Selain itu, mereka dapat berkompetensi dalam berkarya dan melestarikan salah satu kearifan lokal yang ada. Pada pelaksanaan kegiatan proyek ini, tentu saya sebagai guru menyadari masih ada kekurangan dalam penerapannya. Akan tetapi saya akan terus berusaha semaksimal mungkin mencoba menerapkan pembelajaran berbasis proyek ini dengan baik agar dapat bermanfaat bagi peserta didik ke depannya dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila yang diharapkan. Adapun respon peserta didik pada kegiatan proyek ini adalah mereka sangat antusias dan semangat karena mereka dapat bereksplorasi mengeluarkan berbagai macam ide atau pendapat untuk belajar. Mereka juga cepat memahami berbagai proses tahapan dalam membuat anyaman tikar ini, serta langsung mencoba untuk mempraktikkan. Selain itu juga respon kepala sekolah dan rekan sejawat dalam pelaksanaan ini sangat positif dan antusias. Ibu kepala sekolah dengan baik hati membantu menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan proyek ini.
Rekan-rekan sejawat juga sangat antusias melihat kegiatan menganyam. Mereka selalu berkunjung ke kelas saat narasumber dan peserta didik mulai praktik menganyam. Mereka juga membantu saya untuk mengambil beberapa video ketika melaksanakan kegiatan ini. Ada beberapa hal penting yang perlu saya tingkatkan dalam pembelajaran berbasis proyek ini, yaitu perlunya kesiapan yang lebih matang lagi terkait dengan bahan-bahan yang dibutuhkan. Selain itu, saya perlu menganalisa tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran berbasis proyek ini. Ya. Halo, nama saya Cynthia, saya peserta didik kelas 4 SD SMP 1 Malang. Saya sangat senang dengan pembelajaran proyek ini karena memberikan kesempatan kami untuk bereksplorasi. Nama saya Maya Pratiwi, saya wali kelas 6 SD SMP 1 Malang. Setelah melihat pembelajaran berbasis proyek ini yang diterapkan di Bu Stefi, saya melihat hasilnya sangat bagus karena pembelajarannya tidak hanya di dalam kelas tapi di lingkungan sekitarnya. Halo, saya Ibu Adriana, guru kelas 1 SD SMP 1 Malang. Setelah melihat pembelajaran yang diberikan Ibu Stefi, saya sangat tertarik karena pembelajaran ini bahan ajarnya berasal dari lingkungan